Lalu seberapa parahkah korupsi di Maluku? Bagaimana kejaksaan mengatasi hal tersebut? Saat ini di studio tribunambon.com, saya Salma Pikaluhata sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Pak Undang Mugopal. Halo Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Pak Undang, saya melihat riwayat hidupnya Bapak. Kalau dari awal Bapak sudah lama sekali berkecimpung mendapat penghargaan sebagai orang yang sangat andil sekali melawan korupsi, pernah menjadi peringkat 1 di tahun 2015. Ya, Pak, saya penasaran nih Pak, apa Bapak Undang yang sekarang sebagai Kajati Maluku, sejak kecil apa sih cita-citanya Bapak? Ya. Ya, pertama terima kasih atas undangannya di acara ini. Saya menyambut dengan baik acara seperti ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terus bersinergi dengan kita. Ya. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita, mungkin kalau dari kecil itu pada umumnya selalu berubah-ubah. Kecil pengennya jadi ini, selalu berubah tuh. Daripada umumnya ya cita-citanya pengen jadi dokter, ingin menjadi dosen, terus berubah. Tapi ketika lulus SMA, saya ada yang menggerakkan masuk ke Fakultas Hukum. Ternyata setelah saya jalani kuliah di Fakultas Hukum, ini menarik juga ini Fakultas Hukum ini. Karena ilmunya kan mengikuti perkembangan manusia ya, sebagaimana teori. Jadi barulah setelah lulus dari Fakultas Hukum, baru saya bisa memilah cita-cita saya itu. Ternyata saya harus berkiprah sebagai salah satu aparat penegak hukum. Gitu. Nah Pak, belum banyak nih Pak yang tahu sosok Bapak itu seperti apa. Selain tadi cita-cita sejak kecil, apa sih Pak hobinya Bapak? Kalau hobi memang dari kecil saya olahraga. Dari SD, SMP itu olahraganya yang biasalah, itu lari. Nah sekarang itu sepak bola. Waktu kecil saya senang sepak bola tuh. Malah saya sempat jadi striker tuh, pencetak gol paling banyak tuh waktu sekolah di SMA itu. Sampai sekarang masih suka olahraga Pak? Sekarang olahraganya beralih ke goes saya. Jadi bersepeda lah gitu. Karena disesuaikan dengan usia yang sudah lewat dari 50 tahun ya. Kalau menurut saya mungkin goes lebih lebih cocok lah di usia seperti saya ini gitu. Nah Pak, ini ternyata ya selain pernah di kejaksaan, Bapak juga pernah bekerja di kementerian. Oh iya. Itu bisa diceritakan Pak gimana Pak? Jadi memang saya masuk kejaksaan itu sekitar tahun 92. Nah, sampai sekarang mungkin hampir 27 tahun. Dari rangkaian jabatan itu, saya pernah 4 tahun yang lalu ikut tes di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya kebetulan lulus menjadi Kepala Biro Hukumnya, yang antara lain merencanakan membuat aturan-aturan khususnya terkait dengan dana desa. Nah waktu itu saya menjadi Kepala Biro Hukumnya, jadi saya paham betul filosofi dan aturan-aturan yang terkait dengan dana desa ini yang bisa membantu aparat desa. Kalau di sini kan raja-raja ya, di daerah untuk membangun desa. Kemudian setelah 2 tahun di sana, saya kembali lagi ke Kejaksaan Agung sebagai induknya, dan saya langsung ditempatkan sebagai Wakajati Maluku. Dan pada akhirnya saya diberikan amanah oleh pimpinan menjadi Kajati Maluku di sini. Nah itu Pak, seperti tadi yang Bapak sebutkan, awalnya tahun kemarin Bapak pertama kali di Ambon menjabat jadi Wakajati. Ya. Lalu sekarang jadi Kajati Pak, bisa diceritakan Pak, pertama kali Bapak menjabat, diminta menjabat menjadi Kajati gimana Pak? Saya memang menganggap semuanya ya bagian daripada misteri hidup ya. Kita tidak tahu besok lusa itu mau jadi apa, mau bagaimana. Termasuk waktu saya menjabat Wakajati itu, saya juga termasuk
tidak tahu akan dipromosikan menjadi kajati di Maluku. Iya. Karena pada umumnya kalau menjadi kajati itu kan pada umumnya biasanya 2 kali menjadi wakajati. Tapi saya diberikan amanah oleh pimpinan langsung menjadi kajati di Maluku. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus daripada pimpinan. Dan ini merupakan amanah yang harus saya laksanakan dan harus saya jaga. Supaya saya bisa melaksanakan menjadi kajati ini secara istiqomah. Istiqomah itu bahasa umumnya itu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Itu barangkali. Nah Pak, saat pertama kali menjadi kajati, tugas apa yang harus Bapak lakukan? Yang pertama dilakukan? Ya seperti pada umumnya sebagai pejabat baru, tentunya kita melihat kondisi internal kita, kekuatan dan kelemahan kita apa. Satu di antaranya mengenai sarana prasarana di Kejaksaan Tinggi Maluku itu sendiri. Mungkin kalau Mbak datang ke Kejaksaan Tinggi, kita lihat sangat prihatin sekali kantor yang begitu megah di tempat atau jalan yang cukup tengah-tengah kota, tetapi ruangannya sangat sempit sekali. Jadi yang memprihatinkan ada satu ruangan yang ukuran 3x4 itu ditempati oleh 3 bahkan 4 meja gitu, berjubel lah. Ini kan kalau menurut hemat saya kan bekerja dengan kondisi seperti ini nanti kurang optimal gitu. Jadi itu juga mengganggu dalam pemberantasan korupsi? Mungkin tidak langsung kepada sih, tapi lebih mementingkan kepada optimalisasinya bekerja. Kalau kondisi sarana prasarana seperti itu. Sehingga saya menemukan seperti itu, saya berusaha untuk merenovasi ya beberapa ruangan sehingga lebih nyaman lah ke depannya untuk ditempati oleh para pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku. Kemudian juga saya mengevaluasi beberapa perkara yang termasuk teknis ya, baik perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus yaitu korupsi, apa yang sedang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi. Kemudian juga fungsi intelijen juga kita lihat, kalau semuanya, kalau yang sudah baik kita pertahankan, kalau yang belum baik kita coba tingkatkan dengan bekerja sama dengan stakeholder lainnya gitu. Nah Pak, selama menjadi jaksa sampai di Maluku hari ini, apa sih kasus yang paling berkesan yang pernah Pak tangani? Sebenarnya banyak ya kasus-kasus yang berkesan, karena saya sebenarnya jaksa lapangan, boleh lapangan ya, karena saya waktu sejak pertama kali jadi jaksa, saya itu ya senang melakukan penyelidikan, kemudian jadi jaksa penuntut umum, jadi semua kasus saya anggap menyenangkan gitu. Terutama kasus-kasus yang ditangani terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Mungkin saya juga kebetulan pernah dipercaya oleh pimpinan ditempatkan di tindak pidana khusus Kejaksaan Agung di Gedung Bundar. Mungkin kalau dihitung sekitar 7-8 tahun di sana. Dari sejak Kasih sampai Kasubdit saya di sana. Sebelum saya keluar memangku jabatan lain. Kalau selama ditugaskan di Kejagung misalnya Pak, apa sih kasus besar, kasus tipikor yang pernah Bapak tangani? Saya pernah melakukan penyidikan, kemudian juga salah satu jaksa penuntut umumnya kasus Bank Mandiri waktu itu, yang melibatkan para direksi Bank Mandiri Pusat. Mungkin karena ini putusannya sudah inkrah, jadi tidak ada salahnya kalau saya sampaikan juga. Yang waktu itu para tersangka atau terdakwa terpidananya Pak Nelu CS. Dan saya juga salah satu tim penyidiknya, dan salah satu
tim penuntut umum yang kaitan dengan kasus Bank Mandiri itu. Kemudian juga saya juga salah satu yang dipercaya oleh pimpinan menjadi jaksa penuntut umum mantan petinggi Polri waktu itu yang kaitan dengan Bank BNI. Saya juga kebetulan ikut menyidangkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, Pak dan juga Tribuners, kita semua tahu kalau memberantas korupsi itu bukan hal yang mudah. Ya. Jangankan jaksa sebagai garda terdepan. Saya misalnya sebagai reporter kalau meliput soal kasus korupsi pasti banyak dapat gangguan misalnya. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa sih yang menjadi resiko ketika Bapak memilih menjadi jaksa yang memberantas korupsi? Sebenarnya kalau pada saat kita menangani perkara korupsi, pengalaman saya yang paling utama tingkat kesulitannya menyangkut pengamanan menyangkut barang bukti ya. Barang bukti, karena rata-rata kan tidak semua barang bukti itu bisa kita dapatkan, bisa kita amankan. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitannya kita bisa tahu di depan kita ada lawan kita gitu. Lawan kita yang pastilah dengan berbagai cara dia akan berusaha supaya apa yang kita dapat dia juga akan berusaha untuk melemahkan yang kita sudah dapat itu. Misalnya saksi, bagaimana dia mempengaruhi saksi supaya tidak menyampaikan apa adanya dengan benar di hadapan kita. Nah, ini upaya-upaya mereka kan untuk kepentingan mereka. Kemudian barang bukti, bagaimana caranya barang bukti itu dihilangkan kan supaya melemahkan alat bukti yang kita dapat. Nah, ini sebenarnya. Kemudian juga integritas. Integritas ini dalam arti pastilah kalau kita menangani suatu perkara, orang minta tolong itu banyak dari berbagai pihak lah. Tapi kalau kita punya integritas, kemudian juga kita punya kemampuan untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada kepentingan lain dalam penanganan perkara korupsi, nah, mungkin orang-orang yang minta tolong atau istilahnya tanda petik ya intervensi itu ya bisa kita hindari gitu. Pernah diancam nggak Pak selama menyelidiki? Apalagi Bapak paling banyak kan di lapangan. Kalau selama saya itu sekolah ya. Tapi selama saya Oke. Nah Pak, selanjutnya nih Pak yang mungkin jadi titik pembahasan kita hari ini Pak. Seberapa parah sih Pak kasus korupsi di Maluku itu Pak? Meskipun saya pernah jadi Wakajati, ini kan hitungannya saya pernah jadi Wakajati di sini setahun 5 bulan. Iya. Jadi secara teritorial, di lapangan saya mungkin lebih tahu dibandingkan mungkin Pak Jati yang baru pertama datang dan belum pernah bertugas di sini. Jadi ini pertanyaannya kan menarik sekali. Jadi kalau saya petakan, memang kalau dilihat dari kuantitas penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi kan tidak sebanyak mungkin persepsi masyarakat. Tapi itu semua kan tergantung kepada kemampuan kita. Sekarang ini fokus pada di dalam rangka pemulihan keuangan negara. Misalnya begini, kalau pada saat penyelidikan itu kita temukan penyimpangan yang diduga kerugiannya kecil, ya kembalikan saja. Daripada kita diproses kemudian disidangkan di tipikor yang memakan biaya yang cukup besar. Ini kan tidak produktif, kontraproduktif. Ya. Oke Pak, saya potong dulu Pak, mohon maaf. Ini sepertinya suara Bapak tidak kedengaran di live Facebook dan juga YouTube kita. Mungkin saya minta dulu kepada Tribuners, mohon maaf ada sedikit gangguan sehingga memang tidak ada suara. Jadi sementara dulu kita jadi untuk Tribuners misalnya sambil menunggu dulu mic-nya Pak Kajati diperbaiki, kalau ada pertanyaan terkait dengan
penanganan kasus korupsi di Kajati, di Kejaksaan Tinggi, atau juga soal mau tanyakan soal kasus korupsi, boleh komen di Facebook dan juga YouTube kita. Sudah. Udah jadi. Pak. Mohon maaf Pak, tadi sedikit dipotong Pak. Oke. Saya sebenarnya Ya, bukan tawa senang senyum, tapi kalau pakai masker. dan saya Pak, lupa lagi pandemi Pak. ikut anjuran Iya. pemerintah. Kita patuhi protokol kesehatan Pak. Iya. Jangan sampai abis ini kita langsung disemprot. Betul. Iya. Semua sehat. Iya. Nah, oke, nah Pak, ini saya juga mau tanya nih Pak, kan tadi Bapak sudah jelaskan seberapa parah sih korupsi di Maluku. Lalu saya banyak nggak Pak sebenarnya laporan kasus korupsi yang masuk ke Kejati? Kalau kuantitas ini tidak terlalu banyak ya. Iya. Mungkin juga laporan itu kan karena yang menindaklanjuti perkara korupsi itu kan di samping Kejaksaan Tinggi ada juga kan kepolisian, KPK, BPKP juga kan, mungkin pengaduan juga itu. Tapi untuk khusus Kejaksaan Tinggi tidak terlalu banyak juga kuantitas. Tapi sekecil apapun pengaduan yang masuk ke kita, pasti kita tidak dengan pola mekanisme yang sudah ditentukan oleh kita. Jadi kalau misalnya pengaduannya itu akurat, didukung dengan alat bukti yang cukup, pastilah itu ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Tapi kalau pengaduannya sebatas dugaan katanya kan gitu ya, mungkin tindak lanjutnya ya kita klarifikasi aja dulu kan, ini. Tapi bagi saya sekecil apapun pengaduan itu sangat penting, informasi dari masyarakat kepada kita, daripada kita mencari sendiri kan. Iya. Kan kalau mencari sendiri kan butuh tenaga, butuh pikiran ya. Secara simultan kita cari informasi jalan, kita juga dapat informasi jalan. Nah Pak, saya tanya dulu, kalau sekarang yang ditangani kejaksaan ada berapa kasus korupsi Pak? Kalau sekarang per 2020 penyelidikannya itu ada 5 perkara. Iya. Kemudian yang sudah ditingkatkan ke penyidikan, perkara ini lagi jalan. Jadi mudah-mudahan di tahun ini 10 perkara bisa kita limpahkan ke pengadilan ya. Tapi ini juga semua tergantung kepada stakeholder lainnya. Iya. Caranya mungkin aku yang punya kewenangan untuk menghitung kerugian negara kan ada instansi lain seperti BPKP kan. Iya. Kita tidak bisa bekerja secara sendirian gitu. Terus ada juga kerjasama dengan instansi lain. Nah, inilah beberapa kalau dianggap sih kendala juga tidak, tapi kadang-kadang ini yang membuat kita lama gitu menyelesaikan. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, untuk kasus yang di penyidikan itu kasus apa aja Pak? Berarti 10 ini ya. Iya. Itu bisa dibilang termasuk kasus apa ya? Kasus KKT juga ya, Pak. Kasus yang Taman Kota di Kepulauan Tanimbar. Iya, yang kemarin dipakai ya. Nah Pak, ini itu untuk kasus saya mungkin tanya ya satu-satu sebagian ya untuk bagaimana penanganan korupsi di Kejaksaan Tinggi Pak. Yang pertama saya mau tanya dulu nih Pak, saya sangat akhir-akhir ini kan media paling rame ini soal ada beberapa kasus dari pengadilan dari Kejaksaan Tinggi yang sudah dipenyidikan mau disidangkan, tapi malah diajukan sidang pra-peradilan di pengadilan. Misalnya kasus PLTG Namlia kemarin, kasusnya Peritanaya yang sudah selesai sidang. Lalu kemudian juga ada kasus speedboat MPD yang melibatkan adik wakil gubernur Maluku. Ya, itu Pak. Itu gimana Pak? Kejaksaan menanggapi banyak sekali kasus yang korupsi kemudian diajukan ke sidang pra-peradilan untuk dibatalkan status tersangkanya. Iya. Jadi begini Pak, kalau pra-peradilan itu kan memang diatur
Iya. Itu boleh, siapapun juga kan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan kalau tidak dalam rangka sah tidaknya penahanan, tangkapan, silakan saja, itu kan tidak bisa kita halangi. Nah, terkait dengan kasus tadi yang itu kan penyidikannya kita, proses penyidikan memang ada pra peradilan. Itu kita pasti pra peradilan, tapi kita sidik ulang di pra peradilan lagi, ternyata itu akan ditolak. Jadi boleh dikata ya, di sisi dikabulkan, yaitu sisinya ditolak. Nah, tapi kalau untuk kasus PLTG 6 ya, kasusnya Peritanaya ini kan sudah di pengadilan, malah vonisnya bebas. Nah, itu gimana lagi, Pak? Karena jaksa ini bahwa formil materialnya cukup kuat, bahwa bersalah melakukan tindak-tindak korupsi dengan alat bukti yang ada di kita. Makanya saya yakin kita limpahkan ke pengadilan. Nah, ternyata di pengadilan kita berbeda pendapat dengan tipikor, kan? Dan itu hal biasa. Kalau memandang suatu aturan hukum itu bisa saja terjadi, kan? Kita merasa yakin, ternyata hakim tidak sependapat dengan, karena tidak sependapat, ya hebat. Tetapi kita kan masih punya upaya hukum, karena kalau kita bebas, kita punya upaya hukum, langsung bisa kasasi. Itu ini sudah kita nyatakan, memori kasasi yang kita kirim ke Agung untuk diperiksa di kasus pengadilan. Mudah-mudahan Hakim Agung di pendapat dengan kita. Dan itu kalau sependapat, itu kan terbukti dia melakukan bukti. Kita tinggal tunggu aja. Suara lagi. Oke, Pak, mungkin. Jadi Tribuners, kalau memang ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar, dan sekali lagi spesial interview hari ini itu didukung oleh Alpha Midi. Nah, jadi banyak sekali ya kasus korupsi. Kalau saya sendiri pernah di lapangan, Pak, tahun kemarin saya jadi reporter dan bos saya itu di pengadilan dan kejaksaan. Kalau dulu saya paling sering interaksi sama Kasipenkum yang dulu, Pak Sami Sapulete. Nah, Pak, ya. Sudah. Nah, Pak, untuk kasus PLTG 6 Lea misalnya, ini saya mau tanya kan, untuk kasus PLTG kemudian kasus KKT juga sama. Yang kemarin ya, Pak, baru saja disetujui oleh pengadilan. Kasusnya wakil gubernur Maluku, Pak Odi Orno. Oh iya. Ya, itu Pak. Itu kan itu juga hakim menyatakan status tersangkanya dicabut, Pak. Sama juga kayak kasus PLTG 6 Lea pada saat awal-awal itu. Nah, kalau yang selama saya ikut persidangan pertama, kasus Peritanaya itu karena surat dimulainya penyidikan. Sama juga, ini juga saya baca ternyata itu karena surat dimulainya penyidikan itu dinilai tidak sah. Nah, gimana sih Pak tanggapan sebenarnya maksud surat dimulainya penyidikan ini gimana? Kenapa setiap kali sidang pra peradilan selalu itu yang dipermasalahkan? Jadi ini sebenarnya ranah administrasi ya. Jadi kasus itu kan yang melakukan penyidikannya kan dari kepolisian. Jadi berbeda dengan Peritanaya. Kalau Peritanaya penyidikannya kita. Kemudian kitalah yang melimpahkan. Tetapi kalau kasus ini penyidikannya dilakukan oleh kepolisian. Nah, kalau hasil penyidikan dari kepolisian itu kan produknya adalah berkas perkara. Nah, berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Oleh kejaksaan sudah diteliti. Apa yang diteliti adalah kelengkapan formil maupun materialnya. Nah, itu sudah diteliti. Karena sudah dianggap lengkap,
maka sudah diserahkan kewenangannya kepada kejaksaan. Nah, kejaksaan selanjutnya membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan ke pengadilan. Nah, yang kemarin itu yang di pra-peradilan adalah penyidik kepolisian. Tetapi yang melakukan atau selaku pemohon pra-peradilan itu tidak semua tersangka atau terdakwanya, hanya satu orang aja. Nah, yang diputus kemarin itu pra-peradilan itu hanya satu orang, yaitu dikabulkan. Nah, saya belum baca putusan pra-peradilannya, tapi tadi saya dengar juga menyangkut SPDP ya, surat perintah dimulai penyidikan. Memang SPDP itu di ketentuannya 7 hari harus diserahkan ke berbagai pihak lah gitu. Nah, dia tidak merasa menerima SPDP itu. Itu kan sebenarnya menyangkut administrasi saja. Gitu. Tetapi ya itulah perbedaan pandangan kan antara penyidik dengan pengadilan, hakim ya. Kalau hakim memandang itu sesuatu yang krusial, sehingga pra-peradilan dikabulkan. Tetapi Mbak, karena berkas perkaranya tiga-tiganya sudah kita limpahkan ke pengadilan, nah tadi tiga-tiganya sudah dibacakan dakwaannya. Kan pra-peradilannya kan kemarin diputusnya. Hari ini, nah, sidang pertama pokok perkaranya ini yang 3 ini sudah dibacakan oleh hakim pengadilan tipikor. Sudah dibacakan nih. Meskipun ada permohonan dari pengacaranya khusus untuk satu orang supaya pokok perkaranya gugur gitu. Nah, tapi tadi laporan dari jaksa penuntut umumnya atas permohonan dari pengacaranya ini supaya yang satu ini perkara tidak dilanjutkan, supaya kita jawab, supaya JPU diberi kesempatan untuk menjawab terhadap permohonan ini. Mungkin jawabannya ya kita tidak mengintervensi penanganan perkara pra-peradilannya, kan sudah diputus gitu sebelumnya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa khusus pra-peradilan ini memang ada 2 pendapat dalam praktek. Nah, yang pertama, ada praktek dan putusan pengadilan kalau berkas atau pokok perkara yang sudah dilimpahkan, surat pelimpahnya kita bisa buktikan, kemudian sudah diterima, diregister oleh pengadilan, bahkan sudah ada penetapan hari sidangnya, maka pra-peradilan itu sudah dinyatakan gugur. Itu dalam praktek yang pertama seperti itu, gugur, karena berkas perkara sudah dilimpahkan. Tetapi ada juga bahwa gugurnya itu belum sampai gugur, tapi gugurnya itu setelah dakwaan dibacakan. Nah, ada yang putusan pengadilan yang seperti itu gitu. Jadi ada dua versi. Dua versi. Kalau yang ini berkas perkara kan sudah dilimpahkan, bahkan sudah ada penetapan hakim untuk sidang hari ini. Hakim juga sudah menindaklanjuti dengan penahanan kan gitu. Tetapi kemarin pra-peradilannya yang satu kan dikabulkan. Mungkin hakim pra-peradilan yang kemarin itu berpandangan karena dakwaannya kan belum dibacakan. Hari ini kan baru hari ini dibacakan. Jadi belum gugur gitu. Nah, ini menariknya. Nah, Pak, ini mungkin juga ya saya potong. Jadi pertanyaan banyak pihak. Ini kan banyak kasus sidang pra-peradilan itu masih diproses, tapi kemudian sudah melimpahkan berkas dakwaan ke pengadilan. Itu gimana Pak? Karena bukan cuma di kasus korupsi saja, kayak saya satu kasus besar kemarin yang cukup menarik perhatian, misalnya kasus Risman Solisa, dia tersangka undang-undang ITE kemarin itu Pak. Dia kasusnya kan di pra-peradilan, tapi kemudian setelah di pra-peradilan ternyata berkasnya ini sudah dilimpahkan pengadilan. Artinya pada saat dakwaan dia langsung otomatis sidang pra-peradilannya gugur. Jadi begini sebenarnya, kejaksaan itu pada umumnya kalau berkas sudah dinyatakan P21, terus rendak juga sudah dibuat, kan kalau menyatakan P21 itu rendak harus sudah dibuat kan. Jadi ketika tahap kedua diserahkan ke kita,
itu dengan mudah sekali kan membuat dakwaan karena rendaknya sudah dibuat. Ya tidak cukup lama lah, 1-2 hari ya sudah selesai membuat dakwaan kan. Kenapa harus lama-lama dipegang oleh jaksanya kan? Langsung aja dilimpahkan ke pengadilan kan, gitu kan. Jadi tidak ada bermaksud supaya menggugurkan pra peradilannya, tidak. Iya. Jadi kalau memang Dakwaannya sudah jadi, berkas sudah lengkap, ya sudah limpahkan aja gitu. Sekarang ternyata limpahkannya itu bermuara pra peradilan digugurkan kan, misalnya itu. Ya itu konsekuensi dari hukum acara kita yang memungkinkan untuk itu. Nah Pak, kalau 2 kasus tadi itu kan kasus-kasus yang sudah hampir di penuntutan di pengadilan. Nah Pak, gimana dengan kasus yang masih di penyelidikan misalnya yang terkendala banyak yang tadi seperti awal Bapak sebutkan. Kalau kita juga kadang terkendala dengan audit dari BPKP. Ya. Gitu kan. Itu gimana lagi Pak? Jadi memang ini klasik ya di berbagai tempat, karena ahli untuk menghitung kerugian negara itu kan umumnya berpendapat harus BPKP. Sementara BPKP juga kita harus maklumi juga auditornya juga kan terbatas. Sementara perkara korupsi se-Maluku saja di sini kan ada 9 Kajari kan berapa puluh perkara korupsi yang masuk ke BPKP, sementara auditor dari BPKP juga sangat terbatas. Jadi kalau lama itu ya bisa dimaklumilah oleh kita. Tapi solusinya saya sudah sampaikan kepada para Kajari. Mudah-mudahan ini Pak Kajari juga mendengar apa yang disampaikan sekarang. Dan mudah-mudahan para Kajari juga jadi tribunes nih. Jadi tribunes mendengar apa yang disampaikan. Jadi jangan ketergantungan kepada BPKP. Auditor itu banyak adanya, termasuk di APIP. Termasuk di inspektorat. Tapi bukannya kalau inspektorat dan APIP itu untuk dana desa saja, Pak? Tidak. Yang penting untuk menangani perkara korupsi ada yang audit, auditor. Auditor itu kan di kabupaten kota aja ada juga kan di inspektorat. Nah, dia juga bisa menghitung tuh. Dan juga tidak ada kewajiban harus dihitung oleh auditor. Kalau jaksanya sendiri bisa menghitung sendiri. Kenapa mesti harus dihitung BPKP. oleh audit ataupun oleh BPKP kalau kita sendiri bisa menghitungnya gitu. Tapi Pak, bukannya banyak ya yang kasus yang saya lihat itu ada hampir 3 audit sekali, misalnya dari ahli teknik, kemudian dari kejaksaan, lalu tambah lagi BPKP atau BPK. Itu kan kebanyakan selalu ada 3, apalagi kayak kasus-kasus yang proyek-proyek misalnya, itu selalu melibatkan sampai 3 auditor, 3 orang lah, 3 pihak yang menghitung kerugian negara. Ya, jadi gini, fungsinya yang tadi disampaikan itu bukan untuk menghitung kerugian negara semua. Iya. Misalnya, jaksa ini kan ada juga kekurangannya. Kalau menyangkut menyidik sebuah bangunan misalnya, dia juga kan kurang paham mengenai bangunan. Iya. Makanya minta bantuan ahli bangunan, ahli teknik. Misalnya ini ada slope. Slope ini betul enggak besinya itu sesuai dengan RAPB STEK. Nah, ini kan kita tidak tahu. Yang tahu kan ahli teknik. Nah, makanya datangkanlah ahli teknik untuk melihat bangunan ini. Nanti setelah hasil dari teknik ini, ada ini penyimpangan tidak sesuai dengan RAPB STEK. Misalnya besinya jadi kecil, kan dia yang harus berpendapat. Nanti itu dihitung oleh BPKP. Selisihnya berapa? Nah, BPKP lah yang. Jadi bagi-bagi tugas lah gitu. Jaksa mencari perbuatan melawan hukumnya. Gitu. Jaksa mencari perbuatan melawan hukumnya, yang memperkuatnya atau ahli teknik misalnya, kemudian yang menghitung kerugian negaranya BPKP. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak strategi pihak kejaksaan dalam memberantas korupsi? Nah, jadi kejaksaan itu punya model, punya cara ya. Bukan saja di
Maluku, tapi di seluruh kejaksaan saya pikir ini jalankan semua. Jadi yang pertama ada preventif ya. Ya. Preventif dan represif. Kalau preventif itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Termasuk ini kan termasuk preventif ini. Ya. Jadi tidak boleh korupsi, dan ini kan preventif. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat menghimbau supaya tidak korupsi. Nah, ini dalam rangka preventif. Kemudian kita ada program penyuluhan hukum, penerangan hukum. Terus kita bina, kita ada nelayan binaan. Nah, jadi mengumpulkan para nelayan, kita bina supaya tidak melanggar aturan. Nah, ini kita bina. Kemudian ada desa binaan. Kita para kepala desa supaya tidak ini. Ini semua cara-cara preventif. Tapi ada juga represif. Represif itu bagian daripada penegakan hukum. Nah, kalau preventif, tidak semua orang represif, maksudnya, mohon maaf, represif, tidak semua orang bisa. Karena itu diberikan kewenangan hanya kepada penegak hukum. Pada kejaksaan, kepolisian, KPK, kan didukung oleh stakeholder lainnya. Hanya itu. Represif itu ya seperti tadi saya sampaikan, kalau kejaksaan kan penyidikan, nah itu represif itu. Kalau alat bukti itu kuat, penyidikan gitu. Terus kalau supaya dapat efek jera, kita tahan gitu. Itu represif itu, limpahkan ke pengadilan. Tapi kalau preventif kan lain caranya. Manis, kita juga ikutlah ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ada jaksa masuk sekolah, jaksa masuk nelayan, yang macam-macam lah programnya gitu. Ini juga Tribuners juga saya mengajak kan, mari kita sama-sama di sekeliling kita dihimbau supaya tidak melakukan korupsi sebagaimana tema dari acara ini. Ya. Jalan lawan korupsi. Nah, boleh siapapun boleh. Ya. Gitu. Nah Pak, saya tanya deh, gimana sih Pak cara kita sebagai masyarakat membantu pihak kejaksaan untuk melawan korupsi? Kita bisa bikin apa aja nih supaya korupsi itu bisa diberantas? Nah, satu, kalau misalnya ada program langsung ke masyarakat yang tadi preventif itu, nah kita kejaksaan pasti akan mendukung. Misalnya Tribuners punya program nih, tapi saya tidak tahu, tidak paham masalah hukumnya bagaimana nih. Nah, boleh kita kerjasama, kita jadi narasumbernya, kemudian kita yang bekerja sama lah seperti itu. Kemudian juga, Tribuners nih punya nih data, akurat nih datanya ini menurut Tribuners ya. Silakan datang ke kantor Kejaksaan Tinggi atau ke Kejari setempat, menyampaikan data-data yang mereka lihat secara kasat mata, ini korupsi ini. Nah, laporkan. Tapi jangan bentuknya ketidaksukaan karena menjurus pada fitnah kan. Harus benar-benar penggiat korupsi lah. Yeah. Saya lawan korupsi ini. Nah, dia korupsi nih, datanya ada nih. Gitu. Nah Pak, kalau ini Pak, tanggapannya Bapak ini soal, kan banyak sekali tuh mahasiswa ya, kayaknya hampir tiap minggu atau tiap bulan tuh pasti ada aja yang selalu demo depan di kantor kejaksaan tuh melaporkan kasus korupsi atau minta supaya tolong dong penanganan kasus korupsinya dipercepat kayak gitu Pak. Itu gimana Pak tanggapan dari Bapak sendiri? Saya sebenarnya mengapresiasi ya orang-orang seperti itu menyampaikan pendapatnya di depan kita sendiri daripada dia memberikan laporan secara anonim gitu ya. Anonim itu bikin surat tapi tanpa ada alamat ya. Surat kaleng lah gitu. Nah, mendingan gitu kan, datang demo, kita catat apa ini demonya, tentang ini. Tapi demo juga kan harus ada aturannya. Ya. Harus memberitahukan ke aparat kepolisian berapa orang tentang apa kan gitu. Kalau misalnya sudah diterima oleh kita, apa harus terus-terusan berhujan-hujanan, berteriak-teriak kan gitu ya. Padahal udah kita dengar kan gitu. Jadi yang humanis lah gitu kan. Nah, kalau Kejaksaan Tinggi silahkan membuka diri kan.
Mau datang bye-bye silakan. Ada para pejabatnya di samping saya juga. Nah, Pak, ini saya sedikit flashback juga di tahun kemarin. Ini ada kasus, ini bukan kasus, masih dugaan, itu dilaporkan. Kemudian mantan jaksa ex Kacabjari Saparua, itu Pak Leo Tuan Kota, ini disebut ikut menerima suap dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana desa Porto. Nah, kemudian dan juga masih ada banyak kasus lainnya yang menyatakan kalau jaksa sering nih terima suap dari orang-orang supaya kasusnya ini tidak dilanjutkan, supaya kasus ini dihentikan misalnya. Lalu kan kemudian masyarakat banyak berpikir seperti itu. Gimana sih Pak cara Bapak dan juga pihak kejaksaan mengubah paradigma dari masyarakat yang mengatakan kalau jaksa kerap terbelit dengan kasus suap? Iya, jadi yang pertama, pimpinan Kejaksaan Agung itu sudah menyampaikan beberapa kali, baik itu di pengarahan, kemudian baik itu di rapat kerja, ya. Kemudian terakhir juga sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, beliau menyampaikan bahwa kami tidak butuh jaksa yang pintar, tapi kami butuh jaksa yang pintar dan berintegritas. Kalau itu kita dapatkan, apa yang disampaikan oleh Mbak tadi tidak mungkin terjadi. Pintar, berintegritas. Tidak mungkin misalnya disuap mau, kalau udah integritasnya kuat ini. Kalau pintar, betul kata Pak Jaksa Agung. Kalau pintar kan kita bisa dia dileskan, bisa dikuliahkan, bisa suruh baca buku kan gitu, supaya pintar. Tapi kalau integritas kan sulit, karena datangnya dari hati nurani kita. Nah, makanya Pak Jaksa Agung bilang, saya butuh jaksa yang pintar dan berintegritas. Nah, supaya tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Mbak tadi gitu. Nah, kalau kaitan dengan salah satu jaksa tadi, ini kan memang sudah pindah ke Kejaksaan Tinggi lain ya, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kalau salah. Ini dalam proses pemeriksaan oleh asisten pengawasan. Nah, nanti kita lihat apakah memang kejadiannya seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, kita tidak ragu-ragu lagi menindak dengan tegas. Karena ini akan menjadi presiden buruk untuk jaksa-jaksa yang lain kalau tidak ditindak. Nah, Pak, selama ini Pak, sudah berapa sih DPO yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Maluku? Seingat saya per Agustus ini ya, hampir 7 DPO. 7 DPO ditangkap di berbagai tempat, di Depok, di Jakarta, di Surabaya ya. Nah, ini DPO ini sudah lama kita cari dan kita bekerja sama dengan IMC Kejaksaan Agung. Mereka itu punya alat yang canggih yang bisa mendeteksi keberadaan DPO ini. Nah, sekarang satu lagi yang sedang kita cari, yaitu terpidana Hartono Hertanto ya, terpidana itu satu lagi. Saya nggak tahu posisinya di mana, tapi kalau terpidana ini menjadi tribunes juga, mendengarkan apa yang saya sampaikan, lebih baik datang sendiri ke kantor kami, Kejaksaan Tinggi, untuk menyerahkan diri. Daripada dicari-cari, dia juga pasti nggak akan tenang kan? Akan tenang, lihat kiri kanan, ada kejaksaan pada bukan fokus ke dia, takut ya, nggak tenang lah. Lebih baik datang aja, baik-baik ke kita, laksanakan sesuai putusan pengadilan yang sudah inkrah. Cepat atau lambat pasti akan ketangkap. Karena alat-alat kita sudah canggih sih, sudah bisa mendeteksi beberapa nomor HP juga bisa kita lihat. Kayaknya jadi memang daripada hidupnya tidak tenang, mending langsung serahkan diri saja ya. Jadi Tribuners, ini tidak terasa ya Pak, ini sudah 45 menit Pak kita berbincang. Lumayan lama ya Pak.
Meskipun memang tadi agak sedikit waktu kita juga terpotong ya dengan ada kesalahan teknis tadi, maaf juga Tribuners. Dan itu tadi Tribuners special interview hari ini terkait dengan jalan melawan korupsi. Jadi untuk mungkin ya Pak bisa dulu kasih closing statement ke Tribuners sekalian. Ada yang mau Pak juga katakan ke Tribuners selain ke Tribuners kita Pak Kajari tadi, terus Tribuners kita DPO tadi, mungkin juga ke masyarakat mau disampaikan sesuatu juga boleh Pak. Ya. Yang pertama ke para Tribuners ya. Tribuners Pak. Ya. Tribuners dimanapun berada. Pertama tentu saya sampaikan salam sehat untuk semuanya. Dalam kondisi begini ya, pandemi begini, kita harus bisa menjaga. Kemudian juga kami juga ada program Kejaksaan Tinggi Maluku, Adiaksa Kejaksaan Tinggi Maluku, sehat bahagia, peduli sehat bahagia, itu program kami itu. Jadi kita melaksanakan beberapa kegiatan, baik melakukan vaksin, kemudian juga menyampaikanlah tali kasih berupa sembako ke beberapa masyarakat di beberapa tempat ya. Itu wujud dari perhatian kami kepada masyarakat Provinsi Maluku, dan insya Allah akan terus berjalan di berbagai tempat, dan ini juga dilakukan oleh seluruh Kajari se Provinsi Maluku. Gitu. Semua Kajari kalau mendengarkan juga apa yang disampaikan ini harus melaksanakan ini semua, harus ikut prihatin terhadap kejadian yang seperti ini. Lakukan yang terbaik untuk membantu masyarakat di sekeliling kita dengan tidak mengendorkan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian juga untuk Tribuners lain, kami juga membuka diri lah. Kalau misalnya ada yang menyangkut permasalahan hukum, mau dikonsultasikan dengan kita, karena penting gratis ya. Tidak ada ini, silahkan datang ke kita. Nah, baik itu menyangkut masalah hukum apapun juga, kita membuka diri karena kejaksaan itu milik kita semuanya, yang harus dirawat oleh kita semuanya juga. Karena itu ya. Tribuners, Pak terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir dan berbagi di special interview. Semoga nanti Pak tidak bosan ya untuk datang lagi jadi narasumber. Siap. Tribuners, terasa sudah lewat dari 30 menit. Terima kasih sudah menyaksikan special interview hari ini. Saya Salma Pikalohata dan Pak Kajati Maluku mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.